iya dek yang pakai kaju, cantik manis bak gula tebu, rajin terampil dan banyak ilmu. Bolehkah kakak tahu namamu? Ikut serta membangun masyarakat. Kadang ia bingung ketika dihadapkan harus aktif di Dewan Ambalan atau di Satuan Karya. Tak jarang ia tertidur ketika mengikuti rangkaian rapat yang begitu padat. Sampai-sampai cintanya berujung sebatas patok tenda. Itu adalah kesan yang ditampilkan oleh Pramuka Penegak. Salam Pramuka. Halo kakak dan adik semua, Pramuka se-Indonesia. Berjumpa kembali dengan Kak Dwi Nurhidi di segmen Latihan Pramuka Online. Kakak dan adik semua, di kesempatan kali ini Kak Dwi akan berbagi informasi mengenai Pramuka Penegak. Apa sih Pramuka Penegak itu? Yuk kita simak penjelasannya. Ini dia. Pramuka Penegak adalah anggota muda gerakan pramuka yang berusia 16 sampai dengan 20 tahun. Secara umum, usia tersebut disebut masa sosial atau disebut juga masa remaja awal, yaitu masa pencarian jati diri. Penegak dianggap sudah berani meluaskan sayapnya sendiri, membuka lingkaran dunianya lebar-lebar, serta mandiri. Maka, bentuk upacara pembukaan dan penutupan latihan penegak ialah berupa barisan yang terbuka dari semua sudut, yakni bersaf, satu lurus, di mana pemimpin-pemimpin ambalannya berada di sebelah kanan. Tingkatan dalam Pramuka Penegak. Ada beberapa tingkatan dalam Pramuka Penegak, yaitu Penegak Bantara. Penegak Bantara adalah tingkatan syarat-syarat kecakapan umum pertama dalam Satuan Pramuka Penegak sebelum Penegak Laksana. Golongan Pramuka Penegak yang belum menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum atau SKO Penegak Bantara belum dianggap sebagai Pramuka Penegak dan disebut sebagai tamu ambalan atau tamu penegak. Selanjutnya, Penegak Laksana. Penegak Laksana adalah tingkatan syarat-syarat kecakapan umum kedua dalam Satuan Pramuka Penegak setelah Penegak Bantara. Golongan Pramuka Penegak yang telah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum SKO Penegak Laksana dapat mengikuti SKO Pramuka Garuda. Selain itu, bagi Pramuka Penegak yang belum mendapatkan tanda pengenal penegak, Bantara disebut dengan Penegak Tamu. Satuan. Satuan terkecil Pramuka Penegak disebut Sangga, yang idealnya terdiri dari 6-8 orang penegak. Sangga dipimpin salah seorang pemimpin sangga atau pinsa. Setiap 5 sangga dihimpun dalam sebuah ambalan. Ambalan dipimpin oleh seorang ketua yang disebut Pradana, seorang sekretaris yang disebut Kerani, seorang bendahara yang disebut Hartaka atau juru uang, dan seorang pemangku adat. Setiap ambalan mempunyai nama yang bermacam-macam, bisa nama pahlawan, tokoh pewayangan, dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan karakter ambalan tersebut. Kode kehormatan. Kode kehormatan untuk Pramuka Penegak terdiri atas satya atau janji dan ketentuan moral atau dharma. Janji Pramuka Penegak disebut Satya Pramuka. Berikut bunyi Satya Pramuka Penegak. Tri Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat, menepati dasa dharma. Ketentuan moral Pramuka Penegak disebut Dasa Dharma Pramuka.
Dasa Dharma Pramuka itu: 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Wadah pembinaan. Pramuka penegak tidak hanya belajar dan berlatih di sekolah atau di gugus depan saja, tetapi ada beberapa wadah pembinaan yang bisa dijadikan tempat belajar dan berlatih guna menambah wawasan yang lebih luas. Di antaranya, Dewan Kerja, Satuan Karya, Satuan Komunitas, Satuan Tugas Pramuka Peduli, Satuan Kegiatan Protokol, dan lain sebagainya. Kegiatan Pramuka Penegak adalah perwujudan dari sumpah di atas yang mengutamakan semangat gotong royong untuk membangun masyarakat. Berikut ini beberapa kegiatan Pramuka Penegak. Pelantikan penegak, pelantikan pindah golongan, pelantikan TKU, baik Bantara, Laksana, ataupun Garuda. Pelatihan dan pengembangan, Geladian Pimpinan Sangga, Dian Pinsah, Geladian Pimpinan Satuan, Dian Pinsat, latihan pengembangan kepemimpinan LPK, kursus instruktur muda KIM. Pertemuan dalam Pramuka Penegak diantaranya Muspanitra, Musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega Putri dan Putra, Sidang Paripurna, Raimuna, Perang Saka, Jambore on the Air, dan Jambore on the Internet. Kegiatan bakti, perkemahan wirakarya, perkemahan bakti, dan lain sebagainya. Kecakapan khusus dalam Pramuka Penegak dicapai dengan menyelesaikan syarat kecakapan khusus yang memiliki 3 tingkatan, yaitu Purwa, Madya, dan Utama. Pramuka Penegak biasa disingkat dengan huruf T dari kata dasar tegak, maka diambil huruf pertama dari kata tegak. Kode warna Pramuka Penegak menggunakan kode warna kuning. Istilah dalam Pramuka Penegak. Ada beberapa istilah dalam Pramuka Penegak, antara lain ambalan dan sangga. Kata ambalan berasal dari bahasa Jawa, ambal-ambalan, yakni kegiatan yang dilakukan terus-menerus. Ambalan juga disebut sekumpulan orang yang sedang melakukan suatu pekerjaan. Ambalan adalah suatu wadah pembinaan bagi pramuka penegak di tingkat gugus depan. Dalam ambalan ini terdiri dari penegak, calon penegak, dan tamu ambalan. Ketiga jenis ini saling berkaitan serta saling mempengaruhi sesuai dengan peran dan fungsinya sendiri. Upacara dalam ambalan penegak. Upacara dalam ambalan penegak biasanya aplikasinya formasi barisan berbanjar atau perlombaan, yaitu menghadap satu arah dengan pinsa berada di depan dan anggota sangga lainnya di belakang pinsa. Adapun filosofi dari bentuk barisan ini mengandung filosofi terbukanya pandangan dan pola pikir para penegak dalam menerima pengaruh yang baik dari lingkungan sekitarnya. Sangga artinya gubuk atau rumah kecil tempat penggarap sawah. Nama-nama sangga mulai dari sangga perintis, sangga penegas, sangga pencoba, sangga pelaksana. Sangga perintis mengandung arti perintisan, menjadi pembuka, pelopor dalam kebajikan. Sangga penegas mengandung arti kemampuan mengambil keputusan yang arif dan bijaksana. Sangga pencoba mengandung pengertian keberanian mencoba segala sesuatu yang positif. Sangga pendobrak mengandung pengertian keberanian mengemukakan kebenaran dan melawan kemungkaran. Dan sangga pelaksana mengandung pengertian keberanian melaksanakan sesuatu tugas dengan penuh tanggung jawab. Penggunaan istilah penegak sebagaimana istilah lainnya dalam kepramukaan diambil dari romantisme sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
Kata penegak, kata dasar tegak, merujuk pada tahap keberhasilan bangsa Indonesia dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Tahap tegaknya atau berdirinya negara Indonesia ditandai dengan proklamasi kemerdekaan yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tahap ini didahului oleh tahap-tahap sebelumnya seperti penyiagaan bangsa dan penggalangan persatuan dan kesatuan, yang mana kedua tahap itu kemudian dijadikan nama golongan anggota Gerakan Pramuka Siaga dan Penggalang. Peraturan-peraturan terkait Pramuka Penegak. 1. SKO Pramuka Penegak, SK Kuarnas nomor 199 tahun 2011. 2. Panduan penyelesaian SKO Penegak, SK Kuarnas nomor 198 tahun 2011. 3. PP Gugus Depan Gerakan Pramuka, SK Kuarnas nomor 231 tahun 2007. 4. PP Geladian Pimpinan Satuan Penegak, SK Kuarnas nomor 031-KN-78. Nah, kakak adik semua, itu tadi informasi mengenai Pramuka Penegak. Semoga informasi ini bermanfaat. Kak Dwi undur diri, dan jika ada saran atau kritik, silahkan berikan di kolom komentar dengan bahasa yang baik. Salam Pramuka. Simpul pangkal dan simpul mati, dua ikatan yang berbeda. Dan jika kau tulus dan suci, bukan sebatas patok tenda.